Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Nur Aziza dengan nomor absen 10 dan dengan nomor NPM 233515516017. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi komitmen organisasi guna memenuhi tugas mata kuliah Teori Organisasi R02 Bu Eka Fadilah, SIP MA di Universitas Nasional. Nah, apa sih itu komitmen organisasi? Jadi dalam suatu organisasi itu penting untuk memahami bahwa komitmen bukan hanya sekedar rasa keterikatan terhadap suatu tujuan atau tempat, tetapi juga mencerminkan sejauh mana seseorang itu bersedia memberikan kontribusi terbaiknya. Nah, dalam konteks organisasi, komitmen itu memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas, produktivitas, dan keberhasilan jangka panjang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang apa itu komitmen organisasi dan mengapa hal ini penting serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mayer dan Allen, komitmen organisasi menjadi suatu konstruk psikologis, yaitu karakteristik hubungan anggota dengan organisasinya dan memiliki implikasi dengan keputusan individu untuk meneruskan keanggotaannya dalam organisasi. Nah, anggota yang mempunyai komitmen dengan organisasi akan lebih bertahan sebagai bagian dari organisasi dibandingkan para anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi tersebut. Komitmen organisasi memiliki 3 dimensi utama, yaitu komitmen dipandang sebagai orientasi afektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi, dan juga beban moral untuk dapat terus berada dalam organisasi. Jadi ketiga dimensi ini saling berkaitan dalam membentuk bagaimana seseorang melihat, merasakan, dan berinteraksi dengan organisasi, sehingga memengaruhi tingkat loyalitas dan kontribusinya. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, kita dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana komitmen organisasi terbentuk dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jadi komitmen yang pertama yaitu ada affective commitment. Nah, komitmen ini berhubungan secara emosional dengan anggota terhadap organisasi, identifikasi dengan organisasi, dan juga keterlibatan anggota dengan kegiatan yang terdapat dalam organisasi. Nah, dalam komitmen ini, anggota yang memiliki affective commitment yang tinggi akan terus menjadi bagian dari organisasi karena memang memiliki keinginan untuk itu. Nah, proses terbentuknya affective commitment itu yang pertama ada dalam karakteristik organisasi. Tipe organisasi yang mempengaruhi affective commitment adalah seperti adanya sistem desentralisasi, adanya kebijakan yang adil, dan bagaimana cara menyampaikan kebijakan tersebut kepada para anggota. Yang kedua, yaitu karakteristik individu yang antara lain merupakan gender, usia, status, tingkat pendidikan, kebutuhan untuk berprestasi, etos kerja, dan juga persepsi individu yang menurut kompetensinya. Lalu yang ketiga, ada pengalaman kerja yang mempengaruhi affective commitment. Misalnya ada beberapa tipe yang menunjukkan kepuasan atau memotivasi individu. Anggota dengan affective commitment yang tinggi memiliki kedekatan emosional yang kuat terhadap organisasi karena individu tersebut akan memiliki keinginan untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi. Nah, individu dengan affective commitment itu cenderung akan lebih bekerja keras dan mau untuk menunjukkan hasil pekerjaan yang lebih baik daripada yang memiliki komitmen lebih rendah. Nah, mereka juga biasanya sangat mendukung kebijakan yang telah dibuat perusahaan dan memiliki tingkah laku organizational citizenship atau perilaku sukarela yang tidak termasuk dalam tugas formal atau deskripsi pekerjaannya tetapi tetap dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan organisasi. Komitmen yang kedua yaitu ada continuance commitment. Nah, komitmen ini memiliki hubungan dengan kesadaran para anggota organisasi sehingga mengalami kerugian apabila mereka meninggalkan organisasi tersebut. Jadi maksudnya mereka akan terus tetap menjadi bagian dalam suatu organisasi karena mereka itu memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Nah, continuance commitment ini terbentuk ketika seseorang merasa akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ada investasi, alternatif, dan proses pertimbangan. Nah, investasi itu mencakup hal-hal berharga seperti waktu, usaha, atau uang yang telah dicurahkan selama berada dalam organisasi dan akan hilang jika keluar.
Alternatif mengacu pada peluang atau kesempatan untuk bergabung dengan organisasi lain, sedangkan proses pertimbangan merupakan kesadaran individu terhadap investasi yang telah dilakukan dan peluang yang tersedia, serta evaluasi dampaknya terhadap keputusan untuk tetap atau meninggalkan organisasi. Seseorang dengan continuance commitment yang tinggi cenderung bertahan di organisasi bukan karena keterikatan emosional, tetapi karena menyadari bahwa mereka akan mengalami kerugian besar jika keluar. Karena alasan tersebut, individu ini biasanya tidak memiliki dorongan yang kuat untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Jika tetap bertahan, mereka dapat merasa putus asa atau frustasi yang pada akhirnya bisa berdampak buruk pada kinerja. Semakin besar tingkat continuous commitment, maka semakin besar kemungkinan individu bersikap pasif dan membiarkan masalah atau kondisi yang tidak baik tetap berlangsung tanpa mencoba memperbaikinya. Yang ketiga yaitu ada normative commitment. Nah, normative commitment merupakan perasaan tanggung jawab atau kewajiban untuk tetap berada di dalam organisasi. Orang yang memiliki tingkat normative commitment yang tinggi merasa bahwa mereka harus tetap menjadi bagian dari organisasi karena ada rasa kewajiban atau kesadaran akan keharusan peran mereka di sana. Nah, menurut Wiener, normative commitment terhadap organisasi dapat berkembang melalui tekanan yang dirasakan individu selama proses sosialisasi, baik di lingkungan keluarga, budaya, maupun saat mereka mulai berintegrasi ke dalam organisasi tersebut. Selain itu, normative commitment juga tumbuh ketika organisasi memberikan suatu yang bernilai tinggi kepada individu yang sulit untuk dibalas secara langsung. Nah, faktor lainnya adalah adanya kontrak psikologis, di mana ada kepercayaan timbal balik antara anggota dan organisasi, di mana masing-masing pihak merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi dan dukungan satu sama lain. Individu dengan tingkat normatif komitmen yang tinggi cenderung tetap berada dalam organisasi karena merasa memiliki tanggung jawab atau kewajiban tertentu. Nah, normatif komitmen berkorelasi positif dengan perilaku kerja seperti kinerja pekerjaan, kehadiran kerja, dan kontribusi ekstra terhadap organisasi atau organizational citizenship, yang pada akhirnya akan mempengaruhi suasana kerja secara keseluruhan. Dengan memahami berbagai bentuk komitmen ini, kita dapat melihat bagaimana masing-masing mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi dan bagaimana pemberdayaan komitmen dapat membantu memperkuat keterlibatan serta kontribusi mereka secara positif. Selanjutnya, untuk memperkuat komitmen organisasi harus dilakukan pemberdayaan dengan cara yang pertama yaitu ada lama bekerja atau time. Semakin lama seorang bertahan dalam organisasi, maka akan terlihat seberapa besar komitmen yang dia miliki. Yang kedua yaitu ada kepercayaan atau trust. Nah, adanya keharusan untuk membangun kepercayaan antara manajemen dengan para anggota seperti menyediakan waktu dan sumber daya, juga pelatihan, menghargai pendapat, dan menyediakan akses informasi yang cukup. Lalu yang ketiga ada rasa percaya diri atau confident, yang dapat dimunculkan dengan memberi tugas penting pada anggota, menggali saran dan ide karyawan, dan memperluas tugas yang membangun antar departemen. Lalu yang keempat, ada kredibilitas. Dengan menjaga kredibilitas, dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi, hal ini dilakukan dengan cara memandang karyawan sebagai partner, meningkatkan target, dan mendorong inisiatif individu. Dengan memahami berbagai dimensi komitmen seperti affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment, kita dapat melihat bagaimana komitmen individu terhadap organisasi dapat mempengaruhi kinerja, keterlibatan, dan kontribusi mereka. Nah, dalam konteks pemberdayaan komitmen, organisasi dapat mengoptimalkan potensi karyawan dengan memberikan dukungan yang sesuai, menciptakan lingkungan yang mendukung, serta mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai yang relevan. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas kerja dan juga menciptakan hubungan yang lebih kuat antara individu dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik, kiranya sekian penjelasan mengenai komitmen organisasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.